Saya kan termasuk penggemar anime Boruto juga. Kenapa kemarin tuh depending? Betul. Saya semua animasi saya tonton. Baru ketahuan kan? Dia wibu, kalau saya enggak. Animation for All. Kita punya target yang besar kan, kita nggak harus optimis bahwa SMK Negeri 2 akan menjadi itu nanti pusat keunggulan. Kita harus ke sana. Jadi yang dimaksud mungkin menambahkan yang dimaksud Pak Krido tadi adalah mereka menunjukkan bahwa skill mereka di situ. Itu. Jadi kita tahu buku cerita itu banyak beredar. Itu hanya bagian dari teknis penyampaian. Maksud dan tujuan utamanya bukan menjual bukunya, tapi menunjukkan bahwa anak animasi lah yang membuat karakternya. Membentuk dan mereka untuk mereka berpikir bahwa selama ini ada gambar-gambar itu siapa sih yang buat komputer? Komputer siapa yang mendesainnya? Anak animasi dong, ya kan? Jadi sudah pola pikir IP ini. Iya. Ujung-ujungnya kita harus ada aset, Pak. Iya. Aset itu harus ada hak cipta dong. Nah, arahnya akan ke sana. Jadi nanti anak kami akan terakui hak-hak mereka dan hasil karya mereka tidak dijiplak orang lain lagi. Iya. Terus nanti yang istilahnya penciptaan IP itu juga banyak berasal dari Kalimantan, terutama dari Banjarmasin, terutama dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Betul. Sekarang kan ada dua produsen lah. Cara berpikirnya begini, branded silahkan dari luar atau kita branded sendiri gitu. Itu pertentangan di praktisi animasi masih seperti itu. Artinya misalnya kita dapat order dari Malaysia, misalnya gitu Pak, ya. Tapi mereka yang punya judul Pak, padahal kita yang semaksimal mungkin membuat karakternya, menampilkan animasinya, tapi labelingnya mereka Pak. Coba, itu suatu kerugian sebenarnya begini. Tapi mungkin pemerintah kita mudah-mudahan nanti mulai sekarang, makanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk SMK khususnya sudah ada namanya ekonomi kreatif. Bidang ekonomi kreatif itu salah satunya adalah animasi Pak. Jadi ekonomi kreatif itu ada bantuan namanya ekonomi kreatif bidangnya. Lalu dibentuklah pusat-pusat keunggulan atau dinamakan namanya COE tadi. Center of Excellence tadi ya. Dan SMK Negeri 2 sudah mendapatkan itu. Tanda tangan MOU-nya sudah tanggal 11 dengan kementerian di mana cuma tanggal 11 minggu lalu. SMK Negeri 2 adalah salah satu SMK yang terpilih Pak. Menjadi SMK yang menjadi COE di bidang Center of Excellence di bidang animasi Pak. Memang di bidang animasi. Jadi sudah sangat-sangat fokus di situ ya. Dan kami akan disupport penuh oleh kementerian. Dalam artian jadi ada konsekuensi khusus itu ya. Sarana dan prasarannya. Tapi kami dituntut gitu loh. Nah itu dia. Tuntutannya itu tugas kami dan kawan-kawan nanti yang akan mengejar target itu. Makanya nanti setelah kami menjadi Center of Excellence ini kami tidak berdiam diri Pak. Kami banyak belajar. Makanya ini dari ini duta besar dari sekolah Negeri 2 SMK Negeri 2 Banjarmasin ini sedang keliling juga ya, termasuk beberapa studi animasi tadi ke MSP, kemudian juga ke Kasat Mata gitu, kemudian Funimation itu untuk paling tidak untuk mendukung itu ya. Terbuka Pak. Terbuka wawasan kami bagaimana apa yang harus kami lakukan. Dan Pak Judo salah satu motivator kami yang berkaitan dengan animasi dong, ya kan? Nah, dengan adanya ini pun ini sudah aturan Tuhan nih kita ketemu di sini ya kan? Saya juga ada kesempatan ini, paling tidak bagaimana
memetakan dan juga memotret dunia pendidikan. Betul. SMK animasi terutama ya, yang bahkan sudah lama ya memang dinamikanya kan memang sangat besar sekali gitu. Kemudian itu tadi Center of Excellence itu akan berkelanjutan, Pak. Iya, Mungkin kalau ini berhasil nanti mungkin selama 3 sampai 4 tahun, Pak, disupport. Mudah-mudahan kami berharap seperti itu. Tantangan itu berat, Pak. Tidak semudah membalik telapak tangan, Pak. Iya. Tapi kami harus optimis. Alhamdulillah saya punya tim Pak Krido di Teknoparknya, kami di jurusannya itu kolaborasi yang ya, lumayan. jadi ada Ya. antara Teknopark dengan ini ada kolaborasi ya artinya untuk. Dan benar kata pimpinan kami Pak Haji Al-Munawar itu, beliau kepala sekolah yang visioner sekali gitu. Berpikir bahwa harus ada pernikahan massal antara bukan kawin masal tapi pernikahan massal, Pak. Yang dimaksud pernikahan massal adalah melink and match, Pak. Link and match. Selama ini link saja, kami dilingkan tapi tidak match. Supaya match apa? Sekolah harus bisa menghasilkan produk seperti industri, Pak. Iya, yang dibutuhkan oleh industri. Betul. Jadi misalnya begini, selama ini pemikirannya industri kalau di Jakarta mungkin enak atau di Jogja banyak gitu loh, Pak. Ya, benar. Dibandingin kami di Banjarmasin adalah kendala. Di luar Jawa itu kan seperti itu kan. Nah, sekarang makanya kami berpikir bahwa nanti anak-anak SMK itu tidak hanya sekedar ikut orang, Pak. Atau bekerja mengikuti orang, tapi mereka harus mempunyai industri sendiri, Pak, di bidangnya. Nilai, mempunyai profesi. Betul, mereka harus membuat industri-industri baru di bidang animasi yang mereka harus bisa merekrut lagi orang-orang di bidang itu dan membentuk perusahaan-perusahaan baru gitu, Pak. Dan mudah-mudahan kami didukung oleh kawan-kawan semua dari animasi, khususnya Animpiade ya. Animpiade ini luar biasa programnya. Makanya kami jauh-jauh dari Kalimantan walaupun mungkin kondisi sekarang lagi pandemi ya. Tapi insya Allah kita niatnya baik, Pak. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti SMK Negeri 2 mendapat support dan arahan dari kawan-kawan animasi. Tapi di SMK Negeri 2 itu bagaimana dengan pengajar-pengajarnya? Artinya istilahnya apa ya? Kesiapan mereka ya. Untuk ini kan kualifikasinya. Betul. Seperti itu kan itu penting. Betul. Karena kan dia yang nanti akan touch dengan mereka yang langsung bersentuhan langsung ya. Alhamdulillah, Pak. Dengan adanya tenaga pengajar kami yang dari rata-rata praktisi. Nah, mereka orang-orang pelaku langsung, Pak. Ada beberapa guru yang sudah mungkin 3 orang guru ya, Pak ya, yang dapat orderan dari luar, Pak. Iya, walaupun masih kecil-kecil tapi orderan mereka rutin gitu loh. Ada ilustrator, ada tapi itu sudah ada pengakuan, artinya sudah ada. Mereka tapi mereka memang harus lebih intens lagi nanti belajar. Makanya banyak yang bertanya seperti apa produk yang mau kami keluarkan. Mereka artinya sudah punya kemampuan, tapi mereka sih oke. Tapi goalsnya mau kemana nih kan tinggal pengarahan itu aja ya nanti tinggal. Yang berbasis industri itu seperti apa sih? Siap. Nah inilah yang mungkin nanti Pak Yudo dan kawan-kawan membantu kami gitu loh. Makanya dengan di podcast ini mudah-mudahan juga pemerintah mendengar gitu kan. Iya. Apa yang menjadi juga kita siarkan ke mereka soalnya supaya mereka juga tahu nih loh sehingga nanti bisa podcast ini menjadi acuan gitu dari teman-teman terutama mereka yang masih belajar animasi ya bagaimana nanti secara teknikalnya seperti apa kemudian secara profesi maupun bisnis nanti juga seperti apa. Makanya guru-gurunya tadi Pak sudah ada yang sebagai ahli 2D, ahli 3D gitu loh. Artinya mereka praktisi sudah di bidang itu. Tapi ya itu tadi arah industrinya mereka hanya harus perlu misalnya seperti apa sih memproduksi suatu animasi yang benar-benar diperlukan oleh profitnya ada, manajerialnya seperti apa. Mungkin itu yang harus kami banyak pelajari.
Kalau menurut saya begini Pak, sesuai dengan apa yang Pak Yudo bilang tadi, kendala di luar daerah itu beda dengan di Jakarta, Bandung maupun Jogja, di mana industri animasi itu ada besar gitu, dan berwujud. Iya. Gitu. Nah, di Banjarmasin itu alhamdulillah kita menemukan beberapa orang praktisi. Nah, saya lihat sebenarnya kalau di luar dari kota Jakarta, Bandung, Jogja maupun Semarang juga saya pernah berkunjung di industri animasi di Semarang. Itu mungkin di Kalimantan, Sumatera atau daerah timur gitu kan ya. Itu adalah sebenarnya animator-animator tuh ada. Tapi mereka bekerja tidak kurang gitu ya. Iya. Indonesia tuh kalau menurut saya banyak animator. Terus terang di Kalimantan Selatan toh kamu juga nemu gitu. Dan sekarang menjadi guru kita. Gitu Pak ya. Dan kalau saya baca dari informasi dari teman-teman guru ini yang maupun yang sudah nggak jadi guru lagi di kita di animasi, mereka tuh praktisi, mereka dapat order dari luar negeri. Kebanyakan iya, kebanyakan malah ordernya sangat luar negeri gitu. Dan istilahnya mungkin kayak sebuah perusahaan besar, anggap aja Disney atau apapun lah istilahnya gitu ya. Dia mensubkan ke perusahaan A. Nah perusahaan A ini sebenarnya mungkin animatornya cuma sedikit. Ya. Disubkan lagi ke teman-teman teman-teman. Jadi mungkin ya tadi di Indonesia rasa mungkin banyak yang subnya seperti itu. Nah menurut saya itu tadi dengan seperti informasikan Pak Bambang, di industri di Kalsel untuk Banjarmasin khususnya itu untuk animasi tidak ada, makanya kita bikin industri itu. Kita pengharapannya seperti itu, kita mau bikin kami industri yang itu. memulainya. Kami memulai, kami kalau bisa menciptakan lagi banyak animator. Iya. Dan memang istilahnya alhamdulillah kita di Jogja ini diterima banyak teman-teman dari Kasat Mata, Funimation, ya kan, MSV dengan Amikom kemarin kita juga komunikasi dengan Animpiade Pak Yudo yang support kita untuk berkembang. Insya Allah sih kita banyak banget terbantu seperti itu. Kita memang butuh banyak bantuan untuk menuju istilahnya membimbing anak-anak untuk bisa terjun ke dunia ini yang menurut saya masih peluangnya besar sekali. Peluangnya besar dan penghasilannya menjanjikan gitu. Karena seni ini sebenarnya nilai jualnya tinggi. Nanti karena ada satu episode ini bagaimana hidup dari animasi. Nah itu supaya mereka akhirnya punya. Nanti saya 10 tahun hidup dari animasi. Betul. Artinya dan bisa ke luar negeri, bisa ke Jepang, bisa ke Korea, bisa ke India, bisa ke Cina, animasi. Itu dan nggak bayar sendiri. Kalau bayar sendiri siapa aja bisa, gitu. Tapi dibayari. Nah itu ya nanti juga bisa menjadi harapan dan juga obsesi dari teman-teman bahwa itu bisa, saya bisa, apalagi mereka anak-anak sekarang gitu. Nah itu yang saya harapkan juga bisa juga dari Banjarmasin ya, betul. SMK Negeri 2 yang bisa nanti istilahnya menciptakan mereka pelaku-pelaku animasi nasional untuk untuk akhirnya bisa memenuhi dunia industri tentunya. Iya. Menurut saya Animpiade harus banyak mengundang animator. Oh iya, silakan mengundang animator, informasikan trik-triknya, kemudian. Mungkin episode berikutnya juga podcast dengan anak-anak kita. Oh iya, kenapa tidak? Iya. Boleh. Karena ini setelah acara ini kita masih ada ngobrol-ngobrol lanjutan tentang tindak lanjut apa yang sudah kita lakukan di dalam hulu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini, tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar formalitas. Betul. Tidak, kita ada action di situ. Ayo siapa yang nyusul? Gitu. Nah, karena setelah itu kita juga bisa adakan seperti itu, animation talk yang setiap bulan kita lakukan gitu ya. Selama ini kan nggak ada yang berpikir seperti itu dulu. Coba kita awalin deh. Nanti Pak Rido hostnya di Banjarmasin. Boleh. Ya kan? Itu yang bisa kita lakukan. Sehingga paling tidak itu kan membangun, termasuk juga membangun apresiasi masyarakat terhadap animasi, terutama anak-anak. Oh ini batu lompatan Pak. Oh sangat. Sangat batu lompatan dengan kita menganggap pandemi memang suatu wabah gitu ya Pak, atau suatu masalah. Tapi ada kemanfaatan, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya dengar malah ketika COVID kayak gini, jadi beberapa teman yang kita kunjungi justru ketika lagi pandemi kayak gini lagi panen project. Mereka lagi panen Pak. Jadi ketika orang istilahnya pandemi kesulitan untuk cari istilahnya job,
justru di bidang animasi lagi panen job ini beberapa teman yang kita sebetulnya secara langsung iya tahu kenapa karena begini kebanyakan artinya animasi banyak karena satu mereka bisa kerja di rumah. Iya. Mereka kerja di ruangan mereka kerja sendiri sedangkan kalau syuting itu kan harus keluar. Betul. Padahal keluar terbatas gitu lah sehingga akhirnya alternatifnya Seperti ya, contoh misalnya kita tahu di Jepang itu Pak ya, saya kan termasuk penggemar anime Boruto juga. Kenapa kemarin tuh dipending? Betul. Saya semua animasi saya tonton. baru ketahuan kan. Dia wibu, kalau saya enggak. Memang tematiknya luar biasa Pak. Itu kalau di Naruto dan Boruto itu kenapa itu nilai perjuangannya luar biasa. Maksudnya kita ambil animasinya itu dia dipending tapi dia akhirnya berproduksi terus menerus. Iya. Dan nanti gitu loh. Kalau nggak keluar Senin depan ini Kayak ada sesuatu yang kurang dalam hidup. kamu mencari-cari trailernya kan. Iya itu dia. Contoh Gila. contoh wibu tuh gitu Pak, kelihatan Pak. Iya. Sampai memang Tentang wibu tuh teman. Kalau ada yang kaya panas. Oke. Ya, menarik sekali itu artinya Anda sudah mengenal, kita sudah mengenal bagaimana SMK Negeri 2 Banjarmasin yang bisa menjadi alternatif pilihan Anda terutama di Kalimantan, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja tapi semuanya untuk bisa di Banjarmasin ada sekolah animasi yang bisa memenuhi harapan dan impian Anda kalau mau menjadi seorang animator atau pelaku animasi. Tapi ngomong-ngomong kan kita belum tahu ya SMK animasi itu alamatnya di mana? Karena tadi kita belum ini kan alamatnya di mana? Alamatnya Kemudian sangat kontaknya di mana? Alamatnya mudah. mudah sekali karena Itu kan di pinggir jalan Pak. Oh iya, kalau di tengah jalan kota Pak. Makanya. Di kota Pak, di kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, nomor 6 Banjarmasin. Banjarmasin. Kalau orang sering nyebutnya di Kayu Tangi, Pak. Apa namanya? Kayu Tangi. Kayu Tangi. Nah, itu letaknya di depan Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin ya. Ya betul. Dan ada websitenya juga ya. Siap, Ada ada. websitenya. Nanti di websitenya di keterangan ini Anda bisa lihat di situ ada kontaknya semuanya. Silahkan kalau ingin menanyakan terutama animasi ya, Anda nanti bisa kontak atau datang ke Jalan Haji Hasan Basri yang ada di sana. Dan itulah yang nanti Anda bisa terutama adik-adik yang mau belajar masih SMP, silahkan Anda mempertimbangkan atau paling tidak menyiapkan untuk belajar di SMK Negeri 2 Banjarmasin, terutama di animasinya siap-siap untuk belajar menggambar dan berlatih. Dan kalau bisa nanti saya nggak tahu kan kalian nanti ada pertemuan, ada acara-acara rutin nanti di SMK Negeri 2 terutama untuk animasi. Silahkan Anda untuk berpartisipasi di sana ya. Oke, terima kasih Pak Bambang, Pak Terima kasih banyak Tridon Pak atas ngobrol-ngobrol kita, atas kedatangannya. Sekaligus saya sabet aja untuk di Animpiade ini. Harapan kita diundang lagi Pak. Oh iya, pasti diundang lagi atau paling enggak nanti Apalagi saya tahun depan Pak, insya Allah alat-alat kita mungkin terbesar di Kalsel. Wah, Insya Allah. siap. So, Anda yang nanti akan belajar animasi di sana, peralatannya sudah lengkap, apalagi sudah menjadi School of Excellence in Animation. Center Center of Excellence in Animation. pusat keunggulan. Pusat keunggulan di animasi ya. Memang khusus di animasi, khusus. Sehingga fokus dan konsentrasi sekolah, terutama kepala sekolah dan guru-gurunya, dan kepala programnya, dan juga direktur dan itu benar-benar fokus nanti di sana. Dan demikian berakhir sudah acara ngobrol-ngobrol dengan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Tapi sebelum itu ada salam dari SMK Negeri 2 Banjarmasin. Silakan. Gimana kalau salamnya? SMK bisa. Oke, dengan demikian maka berakhir sudah acara ngobrol-ngobrol kita dengan SMK Negeri 2 Banjarmasin. Sampai jumpa dan selamat berkarya. Nonton animasi